Kecewa, tapi nggak marah kok. Itu adalah bagian dari ikhlas yang sangat luar biasa. Tapi sayangnya fase capek itu nggak bisa di skip. Kuat-kuatin aja dulu ya. Perjalanan kita masih jauh. Jatuh, rapuh adalah bagian dari tumbuh. Dan semoga lelahnya menjadi lilah. Sesekali melihatlah ke belakang, bukan untuk mengulang, tapi biar kita sadar betapa hebatnya kita yang udah sampai di titik sekarang. Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, YouTube Fitri Zaki. YouTube yang bertemakan keseharian ibu rumah tangga yang masih sama-sama belajar tentang semua hal. Oke, untuk vlog kali ini aku mau bahas tips mengatur gaji yang pas-pasan. Nah, di sini siapa nih yang sering check out barang-barang kesukaannya di Shopee atau di aplikasi belanja online lainnya, atau siapa di sini nih yang habis gajian itu suka pesen GoFood, GrabFood, kemudian nggak lama habis gajian langsung, ih dompet aku kok nipisnya cepet banget ya, padahal gajiannya masih lama banget nih. Nah, kalau begini terus rasanya gaji yang kalian terima pas-pasan itu hanya numpang lewat saja di rekening. Kalau kita selalu menjalani hidup dari gaji ke gaji seperti ini setiap bulannya, akan sulit untuk bisa menabung apalagi berinvestasi untuk jangka panjang. Yuk, cek kembali deh kebiasaan kamu selama ini dan coba mulai terapkan tips-tips berikut untuk mengatur gaji yang pas-pasan. Nah, yang pertama itu catat pemasukan dan pengeluaran. Catat setiap pemasukan yang kamu terima setiap bulannya, baik dari gaji tetap maupun dari penghasilan tambahan. Begitu pula dengan setiap pengeluaran yang kamu lakukan. Jangan malas-malasan untuk mencatat setiap detailnya ya. Ini penting banget untuk melihat pos mana yang merupakan pengeluaran terbesar kamu. Pos konsumsi kah, atau transportasi, internet, pakai data, belanja pakaian, atau lain-lainnya. Yang kedua, buat budgeting. Ini itu bertujuan untuk menjaga supaya kamu gak mengeluarkan uang lebih dari yang sudah kamu tentukan. Ingat ya, budgeting bukan untuk membatasimu, melainkan untuk membantumu mengatur keuangan supaya bisa menikmati hidup tanpa penyesalan. Yang ketiga, setelah budgeting dibuat, kemudian baru nih kita bayarkan kewajiban dan kita sisihkan untuk tabungan. Habis kita terima gaji misalnya, apa nih yang pertama kali kamu lakukan? Sebelum membeli barang, apapun itu pastikan kamu bayar dulu tagihan atau cicilan dulu. Jangan sampai melebihi batas tempo supaya nggak kena denda. Kemudian setelah itu kamu sisihkan juga minimal 10% dari penghasilanmu untuk ditabung. Kemudian tingkatkan perlahan-lahan sesuai kemampuan. Yang penting kamu itu bisa menyisihkan uang untuk ditabung di setiap bulannya. Begitu kondisi keuanganmu lebih stabil, nantinya kamu bisa mulai itu mencicil untuk dana darurat juga. Kemudian yang keempat, kamu pisahkan pos-pos pengeluaran. Setelah memisahkan dana untuk membayar kewajiban, kemudian habis itu disisihkan untuk tabungan, kamu bisa pisahkan sisa uangmu itu ke dalam pos-pos pengeluaran sesuai budgeting yang kamu buat di awal tadi. Kemudian nih, buat kebiasaan, kalau lagi belanja itu kamu bawa daftar barang belanjaan. Nah, ini mungkin sederhana, tapi ini bisa menjaga supaya kamu gak belanja kebablasan saat belanja kebutuhan pokok, baik mingguan ataupun bulanan. Usahakan untuk fokus pada barang-barang yang ada di daftar belanjamu saja. Nah, kalau untuk ini aku saranin kamu buat daftar belanjanya itu di kertas, bukan di HP, karena kalau misalnya kamu buat daftar belanjanya tuh di HP, kadang kan masuk notif-notif yang lain tuh, entah WhatsApp atau misalnya Instagram, jadi nanti kamu tuh gak fokus sama yang kita targetin awal. Misalnya kita mau belanja nih, karena masuk notif yang lain, jadinya kamu gak inget tuh kalau kamu tuh lagi belanja. Makanya aku saranin untuk bawa daftar belanjanya itu di sebuah kertas. Sebelumnya aku minta maaf ya kalau suara aku ada serak-serak bahasa gitu, soalnya lagi batuk. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan. Yang keenam, pas kamu bawa tuh daftar belanja, kan ada barang-barang promo. Nah, sebisa mungkin kamu memperhatikan promo yang sedang berjalan itu, tapi kamu lihat dulu nih, promo ini berfungsi nggak sama kamu, butuh nggak kamu sama promo ini. Kalau misalnya contoh kamu belinya deterjen yang promo misalnya merek A, karena yang kamu butuhkan itu memang deterjen, terus kemudian dia lagi promo, ya udah beli aja gitu. Tapi kalau misalnya kamu butuhnya deterjen yang promonya tisu, kamu beli tisu, ya jangan dipakai promonya. Yang ketujuh, hemat biaya konsumsi dengan masak sendiri.
Kalau dibayangkan, masak sendiri memang rasanya merepotkan, tapi ada banyak keuntungan loh dengan mengkonsumsi masakan sendiri. Selain lebih sehat, karena kita bisa mengontrol bahan makanan yang kita pakai, misalnya garam, MSG, atau minyak yang dipakai, kita juga bisa menghemat banyak dengan masak sendiri. Kamu pun jadi bisa belajar masak untuk makanan-makanan yang ingin kamu coba. Kemudian yang untuk pakai kartu kredit, bijaklah dalam menggunakan kartu kredit. Ingat, kartu kredit bukan uang tambahan, melainkan alat pembayaran. Jadi kalau kamu mau pakai kartu kredit bukan berarti kamu punya uang lebih untuk belanja. Kamu harus membayar dana yang dipakai melalui kartu kreditmu tadi. Gunakan kartu kreditmu dengan bijak dan selalu sisihkan uang untuk membayar kartu kreditmu tadi, untuk membayar tagihan kartu kreditmu tadi. Utamakan kebutuhan bukan keinginan. Misal, kamu mau belanja nih, barang ini udah masuk di keranjang belanja. Anggap aja kita belanjanya offline. Udah masuk di keranjang belanja. Coba deh tanya balik ke diri sendiri. Ini barang yang di keranjang, kamu butuhin atau kamu mau? Kalau misalnya kamu butuh, boleh diambil. Tapi kalau cuman sekedar keinginan tanpa kebutuhan, jangan dulu, karena kita belajar menyiasati gaji yang pas-pasannya tadi. Utamakan mengeluarkan uang untuk hal-hal yang sifatnya memang kamu butuhkan. Tunda dulu keinginan kamu membeli barang-barang keinginan dengan membuat tabungan terlebih dahulu. Kalau misalnya pengen kali nih sama satu nih barang, usahakan sebisa mungkin kamu tabung dulu uang untuk membeli barang yang kamu inginkan tadi. Misalnya, sisihkan 10.000 per hari untuk beli barang yang kamu mau. Atau dari nominal terkecil aja deh, minimal 2.000 per hari. Kemudian kamu tentukan nih tujuan keuangan kamu, berkomitmen untuk apa. Misal kamu punya tujuannya itu untuk beli rumah, insya Allah, amin. Nah, kalau misalnya kamu pengen beli rumah, kamu itu harus komitmen nih sama diri kamu, harus rajin-rajin menabung, karena kan tujuannya udah dapet nih. Sekarang kita tentukan waktunya, mau jangka pendek, mau jangka menengah, atau mau jangka panjang, untuk memotivasi diri kamu agar kamu bisa menabung dan menahan diri kamu untuk gak beli barang-barang yang sebenarnya gak perlu-perlu banget. Misalnya bisa punya dana darurat 3 bulan gaji, atau menabung untuk DP rumah, kemudian berkomitmen aja. Oke, sekian dulu vlog dari aku, semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi semuanya. Terima kasih untuk yang nonton. Semoga sehat terus, dipermudahkan segala urusan, untuk yang sakit segera diangkat penyakitnya, diberikan anak-anak yang sehat dan yang soleh-soleha. Oke, terima kasih, bye-bye.